Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak di rumah? Semoga selalu dilimpahkan kesehatan ya. Hari ini berjumpa lagi dengan Ustazah dalam pembelajaran tematik, yaitu tema 1, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Bagaimana? Anak-anak sudah siap belum? Kalau sudah siap, kita buka pembelajaran pagi ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum pembelajaran kita mulai, ayo kita ingat kembali. Pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar mengenai kalimat perintah dalam percakapan dan cerita. Masih ingat kan ciri-ciri kalimat perintah itu bagaimana? Kalimat perintah menggunakan akhiran lah atau kan. Selain itu, akhir kalimat perintah menggunakan tanda seru. Tahu kan gimana tanda seru? Tentu tahu dong. Selain belajar mengenai kalimat perintah, kemarin juga sudah belajar menggambar imajinatif. Masih ingat nggak gambar imajinatif itu apa? Iya, gambar imajinatif yaitu menggambar dengan cara menghayal atau membayangkan. Itu namanya gambar imajinatif. Selain itu, kemarin kita juga sudah belajar menghitung penjumlahan dan pengurangan bilangan ratusan. Ada yang masih bingung gimana cara menjumlah dan mengurang? Nanti kita belajar lagi ya. Selain belajar menghitung dan mengurang, kita juga sudah belajar pengamalan sila pertama dan kedua di sekolah. Lah, hari ini kita akan belajar menyebutkan pengamalan sila Pancasila di sekolah, yaitu sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Yang pertama, kita akan menyebutkan pengamalan sila ketiga, yaitu bermain bersama teman dari berbagai suku bangsa. Misalnya di kelas 2 terdapat anak-anak yang berasal dari suku yang berbeda. Ada yang dari suku Jawa, ada yang dari suku Madura, ada yang dari suku Sunda. Meskipun berbeda-beda, anak-anak di kelas 2 tetap bermain bersama. Lah, itu tersebut merupakan contoh pengamalan sila ketiga. Contoh yang kedua, menyaksikan pertunjukan pentas seni sekolah bersama. Yang ketiga, saling memaafkan untuk menjaga kerukunan dengan teman. Jadi misalnya kalau ada teman yang berbuat salah, lalu meminta maaf kepada kita, kita harus memaafkan. Sebaliknya, bila kita berbuat salah, kita harus meminta maaf terlebih dahulu. Paham kan? Nah, contoh pengamalan sila ketiga yang keempat yaitu melaksanakan piket kelas bersama-sama. Contoh yang kelima, melaksanakan upacara bendera. Yang keenam, mencintai tanah air Indonesia. Dan yang ketujuh, menggunakan produk atau produk buatan dalam negeri. Sudah tahu kan contoh pengamalan sila ketiga? Selanjutnya, contoh pengamalan sila keempat Pancasila di sekolah. Yang pertama, bermusyawarah menentukan petugas upacara bendera. Contoh yang kedua, bermusyawarah menentukan pembagian piket kelas. Yang ketiga, menghormati pendapat teman ketika bermusyawarah. Yang keempat, tidak memaksakan kehendak teman. Dan yang kelima, menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Kelima tadi merupakan contoh pengamalan sila keempat di sekolah. Setelah sila keempat, sekarang kita lanjut ke sila kelima. Contoh pengamalan sila kelima yang pertama,
melakukan pembagian tugas piket secara adil. Yang kedua, melaksanakan hak dan kewajiban di sekolah dengan baik. Ada yang tahu hak itu apa? Hak itu adalah sesuatu yang kita dapatkan. Sedangkan kalau kewajiban itu apa? Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Paham kan bedanya hak dan kewajiban? Selanjutnya, contoh pengamalan sila kelima yang ketiga, yaitu melaksanakan kewajiban sebagai pelajar, yaitu belajar dengan rajin. Contoh yang keempat, selalu bersikap adil. Setelah belajar tentang pengamalan sila Pancasila, sekarang kita belajar membuat kalimat perintah. Kalimat perintah digunakan untuk meminta orang lain melakukan sesuatu. Kalimat perintah menggunakan akhiran lah atau kan, serta diakhiri tanda seru. Tadi sudah kita bahas ya. Lah, contoh kalimat perintah di lingkungan sekolah. Apa? Ayo yang pertama. Berbarislah sebelum masuk ke dalam kelas. Jadi, kita apa? Disuruh berbaris sebelum masuk kelas. Contoh yang kedua. Ikutilah gerakan yang dilakukan Bu Guru. Yang ketiga, kerjakan buku paket halaman 120. Yang keempat, kumpulkan tugas kalian di atas meja guru. Dan yang kelima, rapikan semua peralatan tulis kalian. Paham kan? Bagaimana? Masih semangat kan belajarnya? Semangat ya! Selanjutnya kita belajar menyelesaikan permasalahan tentang pengurangan. Masih ingat gimana caranya? Kita baca dulu soalnya ya. Nomor 1. Bu Guru mempunyai 388 lembar kertas. Kertas tersebut digunakan sebanyak 132 lembar. Berapa sisa kertas Bu Guru? Berapa? Ada yang tahu gimana cara menyelesaikannya? Iya, kita bisa menggunakan cara bersusun panjang atau cara bersusun pendek. Sekarang, coba simak ya video yang ada di bawah ini. Anak-anak, kita dapat menyelesaikan permasalahan mengenai pengurangan ini dengan cara bersusun pendek. Kita mulai dari yang satuan terlebih dahulu. 8 dikurangi 2 sama dengan 6. Setelah satuan, kita lanjutkan menghitung yang puluhan. 8 dikurangi 3 sama dengan 5. Setelah puluhan, kita hitung yang ratusan. 300 dikurangi 100 atau 3 dikurangi 1, berapa nak? Ya, adalah 2. Sudah ketemu jawabannya. Jadi 888 dikurangi 132, hasilnya adalah 256. Mudah bukan? Sekarang contoh soal yang kedua. Di perpustakaan sekolah terdapat 542 buku cerita. Buku tersebut dipinjamkan siswa sebanyak 128 buku. Berapa sisa buku cerita di perpustakaan? Lah, kita bisa menjawab dengan cara bersusun panjang atau bersusun pendek. Kita simak ya video di bawah ini. 542 dikurangi 128. Caranya kita hitung mulai dari satuannya dulu. 2 dikurangi 8. Bisa nggak ya 2 dikurangi 8? Tidak bisa, karena 2 lebih kecil dari 8. Bagaimana caranya Ustazah? Caranya adalah meminjam 1 puluhan dari angka di depannya. 1 puluhan nilainya berapa? 10. 10 ditambah 2 jadi berapa? 12.
Kalau sudah, kita hitung 12 dikurangi 8 adalah 4 ya anak-anak. Setelah itu, kita hitung puluhannya. 4 puluhan, tadi kan sudah dipinjam 1, jadi tinggal berapa? 4 dikurangi 1. Iya, ini adalah tinggal 3. Kalau sudah, kita hitung 3 dikurangi 2, hasilnya berapa? 1. Setelah itu, kita hitung ratusannya. 5 dikurangi 1, hasilnya 4. Sudah ketemu. Bagaimana? Mudah kan? Setelah kita mempelajari tadi, sekarang ayo berlatih. Yopi mempunyai kelereng sebanyak 285 butir. Yopi memberikan kelerengnya kepada Rino sebanyak 137 butir. Berapa sisa kelereng Yopi? Silakan dijawab ya. Langsung dikerjakan di buku tulis. Jangan lupa ditulis soalnya dulu ya. Selamat mencoba. Cukup sekian yang dapat Ustazah sampaikan. Ustazah mohon maaf apabila ada perkataan Ustazah yang salah. Ustazah akhiri. Oh iya lupa, kita tutup dulu pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak tetap semangat belajar dari rumah ya. Jangan lupa salat 5 waktu. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.